kalau saya terlibat kasus pinjol dan saya ingin meminta bantuan kepada pengacara, berapa sih biayanya? Terima kasih. Nah, jadi saya punya kasus pinjaman online. Nah, saya mau mengecewa pengacara, itu biayanya berapa dan bagaimana ya caranya? Mohon penjelasannya dari pakar hukum. Itu dasar hukumnya apa sih gitu? Lalu kenapa kok banyak banget bermunculan di dunia online? Apakah itu legal atau tidak? Dan bagaimana kelebihan dan kekurangannya untuk masyarakat? Nah, kalau biaya itu sebetulnya memang tidak ada standarnya kalau untuk biaya pengacara. Jadi kalau ditanya range-nya berapa, Pak? Ya range-nya dari 0 sampai tak terhingga. Ada kasus yang mungkin orang dibayar fee-nya mungkin 500.000, ada juga beberapa kasus yang fee-nya mungkin bisa di atas 50 miliar atau 500 miliar, bisa dimungkinkan. Nah, tidak ada peraturan yang membatasi mengenai honorarium pengacara. Itu akan sangat tergantung kepada permasalahannya sendiri. Apakah sulit permasalahannya, kemudian tindakan yang harus dilakukan seperti apa, terus upaya yang harus dilakukan oleh pengacara itu seperti apa. Nah, itu akan berpengaruh kepada biaya yang harus dibayar oleh orang yang membutuhkan jasa pengacara. Nah, caranya gimana sih biasanya kalau menghubungi pengacara? Ya tinggal pengacara di Indonesia ini kode etiknya adalah satu yang paling penting, itu kode etiknya tidak boleh beriklan. Jadi kita nggak bisa pasang iklan nih, kayak misalnya kalau ada masalah hubungi pengacara A, gitu kita pasang di koran gitu, itu nggak boleh. Jadi biasanya memang pengacara ini jasa pengacara ini orang biasanya dia cari tahu sendiri atau misalnya tanya-tanya ke orang lain, kemudian baru menghubungi pengacaranya. Nah, nanti kita biasanya ketemu, ngobrol. Nah, kalau sudah tahu masalahnya, kalau kami biasanya nanti kita akan ajukan namanya proposal layanan jasa hukum. Di situ ada termasuk semuanya, kegiatan apa yang kita lakukan, jangka waktunya perkiraan berapa lama, kemudian juga biayanya berapa. Nah, biaya itulah nanti yang akan menjadi kesepakatan antara kita dengan klien. Berapa biaya yang harus dibayar oleh klien, dan kemudian jumlahnya berapa nanti tergantung kesepakatan kita dengan klien. Kemudian kalau misalnya, Pak, tapi kita nggak ada uang, nggak ada dana, gimana? Ada juga beberapa pengacara yang bisa memberikan layanan gratis. Gratis itu kalau kita nyebutnya pro bono. Jadi ada beberapa yang memang mengalokasikan waktunya untuk mengerjakan perkara-perkara pro bono untuk orang-orang yang tidak mampu. Itu kemudian kita melakukan memberikan layanan jasa hukum free of charge tanpa ada tagihan atau misalnya tanpa ada biaya yang dibebankan kepada klien. Nah, kalau misalnya sekarang kita mau langsung cari orang-orang yang gimana sih caranya biar cari pengacara-pengacara yang bisa misalnya melakukan kegiatan pro bono, bisa lihat bapak-bapak sama ibu sekalian itu bisa lihat di banyak LBH, biasanya lembaga bantuan hukum. LBH ini banyak tersebar di mana-mana. Jadi bapak-bapak ibu bisa datang ke sana ke LBH tadi untuk meminta bantuan hukum. Biasanya mereka menyediakan layanan jasa hukum gratis. Dan memang ada kewajiban dari pengacara juga untuk memberikan jam layanan jasa hukum secara pro bono. Jadi di LBH tadi juga memang biasanya ada pengacara-pengacara yang memang memberikan bantuan hukum secara gratis. Kemudian kalau di pengadilan, sekarang di seluruh pengadilan Indonesia itu ada namanya pos bakum, pos bantuan hukum. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau berkonsultasi atau mau menanyakan masalah-masalah yang berhubungan dengan pengadilan, Bapak Ibu bisa langsung ke pos bakum, ke pos bantuan hukum. Di setiap pengadilan negeri di seluruh Indonesia ada, di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu ada pos bantuan hukum, pos bakum itu Bapak Ibu tanya aja ke sana, nanti akan ada orang-orang yang melayani di pos bakum tadi yang untuk bisa Bapak Ibu minta untuk konsultasi masalah hukum secara gratis. Itu free, gratis di seluruh Indonesia sudah tersedia.